Saya ulang ya. U cross V ini didefinisikan hanya untuk di R3. Kalau U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, maka U cross V itu determinan dari matriks IJK, ini K, U1, U2, U3, lihat. V1, V2, V3, lihat. Jadi U dulu, berarti U dulu, V, V-nya terakhir. Ya. Nah, apa nih determinannya? Sudah, berarti ini I, lihat, I dikali, ini dibuang. Ini dibuang, berarti sisa ini kan. Nah, berarti I kali determinan sisanya dikurangi J kali, kalau J berarti ini dibuang, berarti sisa U1, U3, V1, V3, U1, U3, V1, V3, ditambah K, ini K harusnya ya, berarti K dikali ini dibuang, berarti kalau dibuang berarti sisa U1, U2, V1, V2, U1, U2, V1, V2. Nah, contoh misalkan nih saya punya U-nya sama dengan 1 min 2 min 1, terus V-nya min 2 4 1. Nah, yang ditanya U cross V. U cross V tadi didefinisikan sebagai I J K terus 1 min 2 min 1 min 2 4 1. Nah, ini ya perhatikan, berarti I, nah berarti sama dengan I dikali determinan dari min 2 min 1 4 1 di I, ini dibuang berarti sisa ini ya, baru dikurangi J kali, kalau J berarti ini dibuang, berarti sisa 1 min 1 min 2 1, jadi 1 min 1 min 2 1 ditambah K kali 1 min 2 min 2 4 ya, jadi sama dengan determinan ini min 2 kali 1 min 2 min 2 tambah 4 berarti 2 ya, 2 terus min J kali ini 1 min 2 min 1 terus ditambah K kali 1 4 dikurangi 4 ya, 4 dikurangi 4 berarti 0. Nah, berarti sama dengan 2I tambah J tambah 0. Ya udah, 2I tambah J. Berarti kalau dituliskan dalam bentuk faktor, hasilnya apa? Berarti 2, 1, 0. Karena ini sebenarnya di sini ada 0K. Ya. 2I tambah 1J tambah 0K. Makanya 2, 1, 0. Berarti kan ini IJK itu apa kemarin? IJK itu vektor. Vektor yang apa? Yang kemarin. Itu 1, 0, 0. Ya. J itu 0, 1, 0. Terus kalau K itu 0, 0, 1. Ini kalau 2 dikalikan ini, tambah 1 kali ini, tambah 0 kali ini kan pasti hasilnya ini. Ya. Nah, oke itu ya contohnya. Terus ditanya lagi nih, ini kan U cross V. Kalau V cross U gimana? Kalau V cross U sama nggak ya? Kalau V cross U, tulis dulu U-nya adalah 1 min 2 min 1, terus V-nya adalah min 2 4 1. Kalau tadi U cross V, sekarang V cross U. Nah, berarti sama I J K. Nah, berarti kan kalau V cross U ya berarti harus V dulu. Nah, berarti harus V dulu. Berarti min 2 4 1 1 min 2 min 1. Determinannya. Nah, ini sama. Ini kalau saya bisa ngitung cepat nih. Tanpa menuliskan kayak tadi, kalau bisa cepat ya berarti langsung I-nya ini kan determinan ini berarti kan 4 kali min 1 min 4 min 4 min 2. Ya, berarti min 4 ditambah 2 berarti min 2. Jadi saya bisa langsung tulis min 2I. Ya. Terus kalau J itu kan minus tadi kan ya, berarti ini dibuang berarti determinan ini. Ya. Min 2 kali min 1 itu 2 kurangi 1 kali 1. 2 kurangi 1 berarti ditambah, dia ingat J itu minus ya. Kan min 2 kali min 1 tadi kan min 2 dikurangi 1 kali 1, berarti 2 kurang 1 1, tapi karena J itu minus, nah berarti min J ya. Terus kalau K ditambah, kalau kenapa kok minus ya, karena dari definisinya udah minus nih, definisinya sudah minus, jadi plus min plus ya, jadi yang khusus J itu dikasih minus. Nah terus yang K, kalau K gimana nih? Kalau K kan ini nih, berarti ini dibuang, berarti sisa determinan ini. Determinan ini berarti min 2 kali min 2 4
4 dikurangi 4, 0. Nah, berarti 0K. Berarti ini kalau saya tulis di dalam bentuk vektor hasilnya min 2, min 1, 0. Coba apa bedanya dengan yang tadi? Perhatikan. Nah, yang U cross V, ini kan tadi U cross V. Nah, kalau U cross V tadi ini 2, 1, 0. Tapi kalau V cross U, lihat, kalau V cross U itu min 2, min 1, 0. Tapi U cross V itu 2, 1, 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa? U cross V itu sama dengan min V cross U. Ya. Jadi U cross V itu nggak sama dengan V cross U, berarti dia akan sama asal dikasih minus. Nah, berarti beda arah. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau ditanya U cross V, ya kerjakan U cross V, jangan V cross U, karena dia beda. Ya, kenapa beda? Ini ada minusnya. Ya. Nah, beda sama dot product. Kalau dot product kemarin kan, dot product itu kan U dot V sama dengan V dot U. Nah, yang kalau cross nggak sama. Ya. Oke, saya lanjut. Sekarang interpretasi geometri dari U cross V. U cross V itu apa sih sebenarnya? Coba, kalau kita lihat dari sini, U cross V tadi ternyata bentuknya apa? Padahal kita punya U, kita punya V, ya. Ternyata kalau kita cari V cross U atau U cross V, kalau saya cari U cross V, ternyata U cross V itu vektor ternyata kan. Jadi U-nya vektor, V-nya vektor, U cross V juga ternyata vektor. Oh, oke, berarti U cross V itu hasilnya adalah vektor. Nah, kalau vektor berarti bisa digambar. Apa ya kira-kira hubungan vektor ini, U cross V dengan si U dengan si V. Nah, coba kita coba lihat. Nah, ini ada teoremanya ya. Misalkan U dan V vektor di ruang 3. Nah, lihat di ruang 3. Kenapa kok dibatasi di ruang 3? Karena dia mau ngomongin cross. Nah, jadi cross product itu kan hanya ada di R3. Theta sudut antara U dan V. Nah, maka lihat U dot U cross V itu sama dengan 0. U dot U cross V itu sama dengan 0. Terus V dot U cross V juga sama dengan 0. Perhatikan ya. Ini U-nya, ini V-nya, ini U cross V-nya. Ya. Nah, kata teorema U di dot U cross V berarti si ini di dot sama ini itu ternyata sama dengan 0. Benar nggak? Nah, coba kita cek. U dot U cross V. U-nya tadi ini 1 min 2 min 1, U cross V-nya ini. Berarti 1 kali 2 berarti 2 ya. Min 2 kali 1 itu min 2 terus min 1 kali 0, 0. Ternyata sama dengan 0. Oh, benar ya. Ternyata U dot U cross V itu sama dengan 0. Perhatikan, U tadi vektor, U cross V juga vektor. Dua vektor kalau di dot product sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dua vektor itu saling tegak lurus. Berarti U itu tegak lurus dengan U cross V. Ya, U itu yang ini, U cross V tadi yang ini. Ini kan semuanya sama-sama vektor nih. Didotin ternyata sama dengan 0. Ya, berarti vektor ini sama vektor ini sama dengan dia saling tegak lurus ya. Terus teorema berikutnya. Teorema berikutnya juga bilang V dot U cross V juga sama dengan 0. Nah, coba kita cek. Coba kita cari V dot U cross V. Nah, coba V-nya ini di sini min 241, U cross V-nya 210. Kita cek ya. Min 2 kali 2 itu min 4. Min 4 terus 4 kali 1 itu 4. Terus 1 kali 0 itu 0. Ternyata, oh iya benar, ternyata sama dengan 0 ya. Bahwa kita tadi menemuin di 1, ini 2. Nah, V dot U cross V itu juga sama dengan 0. V dengan U cross V itu juga sama dengan 0 dotnya. Nah, V itu vektor, U cross V itu juga vektor. Ya. Dua vektor didotin sama dengan 0. Berarti apa yang bisa disimpulkan? Berarti dua vektor itu harus saling tegak lurus. Berarti kesimpulannya V itu juga tegak lurus dengan U cross V. Apa hubungannya U sama V? U sama V tegak lurus nggak? Belum tentu. UV-nya nggak harus tegak lurus kan? Tapi yang pasti U cross V-nya tegak lurus sama U cross V-nya juga tegak lurus sama V. Jadi kira-kira gimana gambarnya? Nah, jadi kira-kira gambarnya gini. Saya punya misalkan ini U di sini, ini V di sini, ya.
Dia nggak harus tegak lurus, terserah sudutnya berapa. Tapi yang pasti U cross V-nya tegak lurus dengan keduanya. Jadi kira-kira U cross V-nya begini. Nah, ini adalah U cross V. Dia tegak lurus dengan V, dia juga tegak lurus dengan U. Nah, jadi U cross V-nya tegak lurus sama U cross V-nya juga tegak lurus sama V. Gitu ya. Jadi cross product ini kesimpulannya itu adalah vektor hasilnya. Vektornya gimana tuh? Vektornya itu tegak lurus dengan kedua vektor yang di crossin tadi. Ya, jadi kalau ada punya U, ada punya V di R3, maka U cross V itu vektor. Nah, vektor ini siapa? Di mana posisinya? Ternyata vektor ini tegak lurus dengan kedua vektor yang di crossin tadi. Kan yang di crossin tadi U sama V. Nah, vektor yang baru ini pasti tegak lurus sama ini, juga tegak lurus sama ini. Itu kesimpulannya ya. Nah, terus berikutnya. Kalau kita ingat, kalau dot product kemarin definisinya U dot V sama dengan panjang U panjang V kali cos theta. Nah, kita juga punya yang buat cross. U cross V itu sama dengan panjang U panjang V. Nah, bedanya dia di sini sin theta. Gitu ya. Nah, ada yang salah nggak nih di persamaan ini? Ada. Apa salah? Nah, perhatikan. Panjang U ini kan skalar. Panjang V ini juga skalar. Sin theta ini skalar. Tiga-tiganya skalar nih. Kalau dikalikan hasilnya harusnya skalar. Nah, U cross V tadi kan vektor. Berarti ini ada yang nggak benar. Masa vektor sama dengan skalar? Jadi yang benar gimana dong? Yang benar adalah ini adalah panjangnya. Nah, gitu ya. Jadi ini makanya di sini ada panjangnya. Kalau ini kan enggak, ini udah pas. Dot product kan memang hasilnya skalar. Ini skalar, ini skalar, ini skalar, skalar dikaliin hasilnya skalar sama dengan skalar. Ya sama, nggak apa-apa. Nah, yang cross ini beda. Nah, dia ada panjangnya. Nah, jadi ini rumus untuk mencari panjang dari U cross V. Panjang dari vektor U cross V. Tuh ya. Nah, sekarang coba kita lihat teorema berikutnya. Dua vektor U dan V di ruang 3 sejajar. Sejajar. Dua vektor U dan V. Oke, berarti punya dua vektor. Vektor dia itu satunya namanya U, satunya namanya V. Dua-duanya itu di R3. Nah, dua vektor itu disebut sejajar jika dan hanya jika U cross V-nya sama dengan 0. Nah, ya. Nah, ini salah satu manfaat dari cross product, bahwa kalau ada dua vektor di crossin sama dengan 0, maka dia sejajar. Kalau dot kemarin dua vektor didotin sama dengan 0, maka dia tegak lurus. Nah, tapi kalau cross dia justru malah sejajar. Coba kita cek ya. Misalkan saya punya vektor U 1, min 2, 3. Misalkan gini. Terus kira-kira 2U itu sejajar sama U enggak ya? 2U itu sejajar ya, karena kalau ada U di sini, maka 2U itu ya searah, gini kan ya. Dia cuma beda panjang. Nah, berarti 2U itu berapa? 2U itu berarti 2 min 4, 6. Nah, coba nih, kita udah tahu kan bahwa U sama 2U ini sejajar. Kita mau cek nih, bener nggak nih kalau di crossin sama dengan 0. Nah, coba kita cek. U cross 2U. Berarti ini I, J, K, U-nya dulu, 1 min 2, 3, 2 min 4, 6. Nah, yuk langsung, kalau langsung bisa nggak? I berarti determinan ini. Berarti min 2 kali 6, min 12, min 12, min 12, min 12. Berarti 0. 0 I ya. 0 I langsung satu S dalam bentuk begini. Nah, ini. Ya, terus habis itu J. J-nya apa? J-nya kan berarti 1 kali 6, itu 6 dikurangi 2 kali 3, 6. 6 min 6 berarti 0 juga. J ya, min 0 ya, karena J-nya kan min ya. Terus K-nya berarti determinan ini. Jadi 1 kali min 4 itu min 4 dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 2 kali min 2 min 4, berarti min 4 dikurangi min 4, berarti min 4 ditambah 4 itu juga 0. Nah, hasilnya adalah vektor 0. Ini jadi hati-hati, 0 di sini bukan skalar ya. Ingat bahwa U cross V itu hasilnya selalu vektor. Jadi yang dimaksud 0 di sini itu adalah vektor 0. Nah, makanya sesuai kan, hasilnya adalah vektor 0 ya. Ya, sekali lagi U itu sejajar dengan 2U ya. Kita tahu kan U di sini 2U itu ya searah dengan U, dia cuma beda panjang, makanya U sama 2U sejajar.
Kalau kita crossin dua vektor yang saling sejajar itu, maka hasilnya adalah vektor 0. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau saya ingetin lagi, saya simpulkan lagi. Kalau ada dua vektor didotin, U dot V sama dengan 0, maka yang bisa kita simpulkan adalah U tegak lurus dengan V. Tapi kalau U cross V sama dengan 0, maka yang bisa kita simpulkan adalah U itu sejajar dengan V. Ya. Nah, jadi U dot V 0 berarti dia tegak lurus, U cross V 0 berarti dia sejajar. Sama juga, dari sini juga bisa ke sini. Kalau ada dua sejajar, pasti cross-nya 0. Kalau ada dua vektor tegak lurus, pasti dot produknya 0. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau di tengah-tengah jalan ada pertanyaan, silahkan ya, sambil diisi absennya ya. Nah, kita langsung ke penerapan. Coba penerapannya, nih, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P1, P2, dan P3. Ayo ingat, persamaan bidang kemarin apa persamaannya? Untuk membangun bidang kemarin perlu apa? Untuk membangun bidang perlu sebuah titik yang dilewatin dan sebuah vektor normal. Ya, kalau cuma dikasih titik doang, bisa nggak dicari bidang? Bisa, tapi banyak banget kan bidang yang lewat titik itu. Jadi untuk membentuk bidang itu perlu dua bahannya, yaitu apa? Titik yang dilewatin dan vektor normalnya. Ya. Oke, jadi titiknya perlu satu kan, satu aja kan, tapi ini dikasih 3, ya nggak apa-apa, berarti boleh pilih bebas. Tentukan persamaan bidang yang lewat titik 3 ini kan, berarti kan bidangnya pasti lewat 3 ini kan. Terus mana yang saya pilih? Ya bebas, terserah mau pilih P1, P2, P3, bebas. Tapi yang pasti kita tulis dulu P1-nya 1, min 2, 3, terus P2-nya 4, 1, min 2, terus P3-nya min 2, min 3, 0. Oke, berarti ini kalau saya mau gambar, ada P1 di sini, ada P2 di sini. Jadi misalkan ini P1, misalkan ini P2, dan ini P3. Nah, bidangnya itu harus lewat 3 titik ini. Nah, padahal untuk bentuk bidang, perlu satu titik aja dan satu vektor normal. Vektor normal itu apa? Vektor yang tegak lurus dengan bidang itu. Oke, berarti kalau gitu, titiknya gimana nih milihnya? Oh, karena dikasih 3 dan bidangnya pasti lewat 3 ini, berarti saya bisa pilih bebas. Bisa pilih titik bebas. Ya, berarti saya bisa pilih titiknya P1, bisa pilih P2, bisa pilih P3. Nah, masalahnya sekarang adalah vektor normalnya. Gimana ya cara mencari vektor normalnya? Nah, ingat bahwa apa? Kalau ada U, ada V, maka U cross V itu pasti tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Jadi U cross V itu pasti tegak lurus dengan U, yang tadi barusan kita bahas. U cross V itu juga pasti tegak lurus dengan V. Ya, nah nih tegak lurus kan, vektor normal kan yang tegak lurus kan. Nah berarti ya udah buat aja vektor nih dari sini ke sini, sama sini ke sini. Misalkan saya buat vektor P1 P2 ini, terus saya buat vektor P1 P3. Nah ini kita sebut sebagai U, ini kita sebut sebagai V. Nah gitu ya. Jadi U-nya siapa nih kalau gitu? U-nya berarti adalah P1 P2. Nah P1 P2 berarti P2 kurang P1. Berarti P2 kurang P1. 4 dikurang 1, 3. Terus 1 dikurang min 2. 1 dikurang min 2. Berarti ditambah 2, 3. Terus min 2, min 3. Berarti min 5. Nah ini adalah si U. Ya. Jadi ada dua titik. Tahu kan cara mencari vektornya kemarin? Udah kita ajarin kan? Udah kita pelajarin. Ya. Nah sekarang si V-nya nih. Si V-nya kalau dari gambar ini itu adalah P1 P3. Oke, berarti di sini P1, di sini P3. Berarti kalau P1 P3, berarti P3 kurang P1. Min 2, min 1, berarti min 3. Min 3, min 2. Min 3 tambah 2, berarti min 1. Terus 0, min 3, berarti min 3. Nah itu U cross V, itu U sama V-nya. Berarti U-nya itu ini, V-nya itu ini. Nah, vektor normal itu kan tegak lurus kan? Tegak lurus dengan U cross V kan? Ya, tegak lurus dengan bidang kan? Kita harus cari vektor yang tegak lurus dengan bidang, yaitu vektor normal namanya. Gimana mencarinya? Ya sudah, pakai yang kita temukan tadi. Nah, kita cari vektor U cross V. Ya. U cross V kira-kira di mana? U cross V di sini. Ini U cross V.
dia pasti tegak lurus dengan V, dia juga tegak lurus dengan U. Ya. Nah, kita cari nih. U cross V. U cross V berarti I, J, K. U-nya 3, 3, min 5, V-nya min 3, min 1, min 3. Ya, kalau bisa langsung, berarti nah, ya. I, J, K. Berarti kalau I ini, berarti 3 kali min 3, min 9. Min 9 dikurang 5. Berarti 5. min 9 kurang 5, min 14. Nah, J-nya sekarang. J-nya berarti ini dibuang, berarti 3 kali min 3, min 9. Min 9 dikurang 15. Berarti min 24. Min 24, tapi ingat J itu minus. Berarti di sini jadi 24. Ya. Terus K-nya itu berarti ini dibuang, berarti ini 3 kali min 1 min 3, min 3 ditambah 9. Ya. Min 3 ditambah 9. Utang 3 dibayar 9, berarti masih punya 6. Nah, ini siapa nih? Ini adalah U cross V. Mana tuh U cross V? Ini. Kenapa U cross V ini? U cross V ini tegak lurus sama V, dia juga pasti tegak lurus sama U. Nah, udah kita buktikan tadi kan? Ya sudah, berarti ini pasti jadi vektor normalnya. Jadi N-nya itu adalah U cross V. Ya. Nah, persamaan yang ditanya apa? Ditanya persamaan bidang. Persamaan bidang itu kemarin gimana rumusnya? Persamaan bidang itu kemarin kalau ada bidang yang punya vektor normal A, B, C, terus lewat sebuah titik X1, Y1, Z1, maka persamaannya gimana kemarin? Persamaannya adalah A kali X min X1 ditambah B kali Y min Y1 ditambah C kali Z min Z1 sama dengan 0. Nah, terus N-nya ini tadi siapa? Vektor normalnya. Udah kita cari vektor normalnya? Udah. Siapa dia? U cross V. Mana dia? Ini. Ya, berarti ini min 14. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ya. Jadi min 14. X min ditambah B-nya 24. Ya. Di 24. Y min ditambah C-nya 6. 6 kali Z min. Nah, sekarang X1, Y1, Z1 siapa? X1, Y1, Z1 adalah sebuah titik yang dilewatin. Nah, bidangnya kan lewat 3 titik nih, P1, P2, P3. Nah, bebas, kalian boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Gitu ya. Nah, terserah mau pakai mana. Saya pakai P1 ya. Kalau pakai P1 berarti ini 1, di sini ini 2, berarti di sini jadi plus 2. Ini 3, berarti di sini jadi 3. Nah, udah berarti min 14X tambah 14 tambah 24Y tambah 48 tambah 6Z min 18 sama dengan 0. Berarti min 14E tambah 24Y tambah 6Z 14 tambah 48, berarti 4562. 62 dikurang 18. 62 kurangi 18 berapa? Nah, ya, misalkan tadi gimana ilustrasinya? Kalau saya punya U gini, terus saya punya V gini, maka U cross V itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, dia tegak lurus sama V, dia juga tegak lurus sama U. Nah, gini ya. Nah, ternyata ada fakta menarik lagi. Fakta menariknya apa? Panjang vektor ini, U cross V ini, itu adalah luas sejar genjang ini ternyata. Nah, luas sejar genjang yang dibentuk oleh U dan V.
U dan V. Gimana buktikannya? Kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya gambar lagi yang lebih. U V, terus ini U cross V kan, putus. Finish. Kenapa finish? Kalian bisa lihat layar saya? Oke. Oke. Oke, kita mau apa tadi? Kita mau buktikan bahwa U cross V ini panjangnya itu sama dengan luas jajar genjang ini. Luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan dibatasi oleh V. Nah, coba kita gambar dulu jajar genjangnya. Jelek. Nah, gini ya. Jadi jajar genjangnya kan ini kan. Luas jajar genjang apa ya? Luas jajar genjang itu apa? Alas kali tinggi ya. Jadi tingginya sebut saja ini T. Nah, alasnya mana? Alasnya ini kan, si U ya. Jadi alas kali tinggi. U sama V punya apa? U sama V punya sudut kan tadi kan? Pasti antara dua vektor punya sudut kan? Nah, sudutnya theta. Sekarang luas jajar genjang itu adalah A kali T, alas kali tinggi. Berarti alasnya di sini sebagai U, T-nya di sini sebagai T. Ya. Sekarang perhatikan segitiga ini. Yuk. Kalau mencari T gimana? Pakai apa? Depan, miring, demi. Jadi sin ya. Coba kalau sin theta apa rumusnya? Sin theta, sin itu depan per miring. Berarti T per V. Ya, T per V. Nah, tapi ingat sin theta ini skalar. Ya, sin theta ini skalar, T-nya juga skalar, tapi V-nya apa? V-nya vektor. Kan nggak bisa kan? Berarti V-nya ini yang kita butuhkan adalah apanya? Yang kita butuhkan adalah panjangnya. Ya, berarti T-nya siapa kalau gitu? Berarti T-nya adalah V kali sin theta. Nah, lanjut di sini ya. Berarti sin theta, sin itu tegak banding miring. Berarti T per panjang V. Jadi T-nya itu adalah V sin theta. Oke, T udah dapat. Hanya siapa? Alasnya jajar genjang ini berarti yang ini kan, si U kan. Jadi alasnya di sini sebagai U dikali T-nya adalah panjang V kali sin theta. Nah, ingat A ini alas kan harusnya skalar kan, padahal U ini vektor. Nah, berarti ini harus ada panjangnya. Nah ingat U V sin theta itu definisi dari U cross V. Oke, berarti udah terbukti. Apa yang terbukti? Bahwa panjang dari U cross V itu sama dengan luas jajar genjang ini. Luas jajar genjang ini yang mana Pak? Luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan dibatasi oleh V. Jadi U cross V ini punya dua keunggulan. Ya, keunggulan yang pertama apa? Bahwa dia tegak lurus sama U dan tegak lurus sama V. Ya, pasti tegak lurus. U sama V-nya belum tentu tegak lurus, tapi ini nggak apa-apa tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Ya. Terus keunggulan kedua, panjang si U cross V itu ternyata sama dengan luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Nah, sudah dibuktikan secara matematis ini kan. Ya, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alas yang tadi panjang U, panjang vektor U, tingginya itu adalah pakai sin. Ya. Sin itu tegak banding miring. Ya. T per panjang V, berarti T-nya itu V sin theta. Berarti T-nya itu V sin theta, padahal ini definisi dari U cross V. Jadi terbukti bahwa panjang U cross V atau panjang ini, panjang vektor ini, itu sama dengan luas jajar genjang yang dibatasi oleh UV.